Selamat pagi Pak. Kelompok kami untuk UTS PKN pada hari ini akan mempersembahkan podcast yang tentang masalah sosial, yaitu kemiskinan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Martinus Renaldo Pratama. Dan saya Muhammad Afif Hawali Al-Bahri. Nama saya Meti Dharma Putra. Dan kita akan mulai podcastnya. Jadi podcast pada hari ini kita akan membahas soal kemiskinan yang ada di Indonesia. Karena kemiskinan ini lagi marak-maraknya di Indonesia. Pertama aku mau tanya nih ke kalian. Menurut pendapat kalian itu miskin itu artinya apa sih? Kalau menurut saya sih miskin tuh ada dua ya. Ada miskin dari mindset dan juga miskin dari memang pure tidak punya uang. Tetapi kebanyakan orang Indonesia itu miskin mindset. Jadi dia itu punya uang, tetapi mindset dia itu sangat lemah. Dan jadi artinya gimana? Menurut saya itu yang saya banyak lihat di Indonesia ini, banyak orang kaya tetapi mereka tidak menggunakan uang mereka dengan baik, dengan efektif gitu ya. Ya. Ada juga orang yang pas-pasan, uangnya sedikit, tetapi dia karena ingin terlihat seperti orang kaya, meskipun uangnya sedikit, akhirnya dia memaksakan dia berfoya-foya. Jadi akhirnya dia mempunyai uangnya tinggal sedikit dan berkurang terus, akhirnya jadi dia tidak mempunyai uang. Miskinnya karena mindset ya, jadi karena pola pikir, terus pikirnya tidak bagus, tidak diasah, dia tidak malah investasi. Karena kan investasi sekarang sudah sangat sangat dibutuhkan. Ya. Kalau Mas Afif sendiri? Kalau menurut saya ya memang kalau kemiskinan itu kan dari definisinya tidak memiliki sesuatu ya, tidak kurang kecukupan gitu kan, seperti gitu. Dan ya marknya sekarang ini, pada tahun-tahun sekarang ini, bahkan 10 tahun terakhir ini banyak, ya benar kata Matthew tadi, itu miskin pemikiran, yang mana yang sebenarnya cukup, tapi mereka menjadi miskin gara-gara gaya hidup yang iri, kadang dengki, dan ada juga yang karena nafsu gitu. Nah itu nafsu yang paling gimana itu nafsu itu? Ya seperti kita lihat sekarang kan banyak tidak memikirkan masa depan gitu kan, pikir yang jangka sekarang gitu, seperti maraknya ya narkoba gitu kan, terus yang Rolex. Jadi yang memiskinkan itu dirinya sendiri ya, bukan keadaan ya. Iya, bahkan karena nafsu juga memikir mau nikah cepat padahal belum memiliki pekerjaan yang tetap. Iya. Itu kan bisa membuat semakin menderita juga kan, belum tentu ke depannya, belum mikir anak, pekerjaan. Jadi yang membuat miskin itu dirinya sendiri sebenarnya, bukan keadaan. Terus kalau menurut kalian, yang perlu mereka lakukan apa sih supaya miskin itu bisa sedikit kita hindari, atau mungkin mereka itu bisa menghindari miskin dari kemiskinan tuh, kira-kira menurut kalian mereka harus bagaimana? Kalau menurut saya sih perbanyak nonton video yang tentang investasi, edukasi. Kan sekarang udah banyak kayak yang terkenal ya, Timothy Reynald, Raymond Chin, itu banyak membahas tentang investasi. Nah jadi perbanyak baca buku juga. Baca buku itu penting karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih. Kalau menurut saya seperti itu. Dan juga itu sih side hustle. Side hustle. Jadi kita bisa menambah pendapatan kita juga. Tapi dengan side hustle itu jangan berpikir bahwa duit kita bertambah, tetapi pengeluaran kita juga harus bertambah. Justru penghasilan itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Jadi meskipun penghasilan kita bertambah, pengeluaran harus tetap dikontrol. Karena kalau misalnya kayak saya bilang tadi, meskipun misalnya sebulan kamu bisa membuat 300 juta, 200 juta, tapi kalau misalnya kamu beli hal-hal yang tidak penting seperti kayak yang saya tadi bilang ya, kayak Rolex atau apa yang tidak penting, itu menurut saya tidak usah. Mending uang seperti itu diinvestasikan, atau kalau mau berdonasi. Jadi lebih ke arah mengubah mindset mereka supaya tidak terjerumus gitu ya. Kalau Mas Afif? Ya mungkin hanya menambahkan ya, karena banyak cara untuk kita tuh biar menambah ekonomi, menambah mindset kita gitu kan. Tergantung pemikiran masing-masing. Ada juga yang orang yang karena di jalur jalur hoki gitu kan.
sangat susah bagi orang-orang yang ke bawah gitu tuh untuk mencapai pekerjaan. Tetapi apabila kalau mereka memiliki kemampuan, memiliki niat gitu kan. Ya seperti yang kita lihat sekarang kan ada yang orang yang berawal dari kuli bangunan gitu kan. Padahal ijazahnya cuma SD gitu kan karena kesalahan mereka di masa lalu. Jadi karena mereka berusaha dan terus selalu berusaha dan akhirnya ada satu kesempatan yang memang kalau niat kita tinggi, usaha kita tinggi akan naik ke tahap-tahap selanjutnya. Bahkan ukuran dari pendidikan itu tidak menjadi tolak ukur bagi seseorang apabila dia memiliki usaha atau niat dan terus berjuang gitu. Ya pasti akan ada jalan untuk mereka meraih kesuksesan. Jadi supaya mereka tuh lebih semangat berjuang gitu ya. Iya. Jangan berpasrah pada keadaan aja gitu ya. Oke. Lalu yang terakhir nih, kita sebagai mahasiswa muda, sebagai generasi bangsa-bangsa, kira-kira yang bisa kalian lakukan untuk membantu supaya kemiskinan ini tidak semakin marak, tidak semakin bertambah, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan? Karena menurut saya sekarang ya Instagram, TikTok itu kan banyak content creator ya. Jadi kita sebagai mahasiswa bisa mencoba untuk membuat konten edukasi gitu. Konten edukasi untuk orang-orang ya, meskipun di luar sana sudah banyak, tetapi kita sebagai mahasiswa ada niatan untuk meminimalisir kemiskinan yang tadi kita bahas. Jadi kita memberitahu bagaimana cara investasi, terus jika kita punya uang lebih mending investasi di mana, seperti kan sekarang banyak tuh ada yang kripto, saham, forex, NFT. Jadi kita bingung kan karena banyaknya dari situ. Ada orang yang asal masuk aja, ada juga yang mereka research dulu. Nah, kita buat konten yang bagaimana lebih bagus, misal investasi di mana gitu kan. Jadi ada kayak ada pros and cons-nya, bagus dan jeleknya. Misal investasi misal saya mau investasi di kripto, saya harus tahu dulu bagaimana kripto ini berjalan dan apa bagusnya dan apa jeleknya. Jadi kita sebagai mahasiswa bisa membuat seperti itu. Jadi lebih ke arah menyebar hal positif ya. Terus kalau misalnya niatan untuk terjun ke lapangan langsung ada nggak kira-kira? Atau mungkin ada ide untuk terjun ke lapangan langsung bertemu dengan orang yang memang miskin gitu? Kalau menurut saya sih kita kayak kumpulkan orangnya dulu sih, yang untuk edukasinya, diajak edukasi gitu ya. Edukasi kita tawarin dulu karena kan ya seperti kita tahu karena tidak semua orang kan mau. Ya takutnya tersinggung. Iya takutnya tersinggung kayak kita lihat dia kurang tetapi kita menawari, sebenarnya niat kita baik. Tapi kan pola pikir orang beda-beda. Tetapi kebanyakan sih kalau saya lihat mahasiswa sekarang tuh banyak yang mau investasi, tetapi kalau yang saya dengar dari teman-teman saya, jawabannya selalu nggak ada uangnya. Uangnya tidak ada. Dia selalu bilang kayak, uangnya dari mana, uangnya dari mana. Nah, itu saya selalu bilang, kamu kan dapat jajan bulanan. Kan nggak mungkin dong, misal kamu dikasih 2 juta atau 1,5. Kan nggak mungkin 1,5 habis sendiri gitu. Karena ada teman saya yang udah melek investasi. Dan saya udah ajarin dia gimana caranya. Dia akhirnya dari uang bulanan 2 juta, 500 dia taruh di reksadana. Jadi dia melek investasi. Jadi menurut saya sih kita harus kumpulkan dulu orangnya mau diedukasi, baru kita terjun ke lapangan, kita ajari mereka untuk cara berinvestasi dan juga bagaimana cara menghindari kemiskinan dengan cara mengelola keuangan gitu ya. Mengelola keuangan dan mengontrolnya juga. Mas Apip, ada yang mau menambahi? Ya memang untuk terjun langsung ke lapangan itu aspek yang penting ya. Karena ya dengan kita terjun langsung ke lapangan, itulah langkah realitas kita, langkah asli kita kan. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa gitu, itu memiliki peran penting yang dimana mahasiswa kan pemikirannya yang masih fresh gitu kan. Yang ini zaman kita gitu. Jadi pengetahuan itu lebih kita yang menguasai, kita yang memahami gitu keadaan gitu. Dan ya sekarang sosial media sudah marak kan, sangat digunakan, bahkan orang terkenal atau pendapatan sekarang bukan hanya dari pekerjaan secara fisik, tetapi dengan media sosial juga bisa gitu. Jadi kan apalagi untuk seluruh masyarakat sekarang kan sudah mahir menggunakan teknologi gitu kan. Dan ini bisa menjadi ruang kita untuk
terjun langsung ke lapangan, ya mungkin bagi seseorang tidak setuju, benar kata Matthew tadi kan, nggak setuju dengan langkah kita, tetapi dengan kita meng-sharekan di sosial media gitu kan, ada orang yang mengikuti kita gitu, jadi konten-konten yang positif akan diikuti oleh mereka dan mereka juga akan sukses juga ke depannya. Oke, ada yang mau menambahkan soal kemiskinan ini kira-kira? Ya kalau dari saya sih kurangi mindset berfoya-foya sih, karena itu yang sangat paling utama membuat miskin itu ya. Seperti itu hal yang sangat jelek sih, karena kan apalagi di usia kita yang muda, kita ya mungkin ada yang orang yang di usia kita privilege-nya besar ya, orang tuanya duit papi. Jadi dia kalau mau beli apa aja itu bisa. Jadi kita harus sadar diri juga. Dia uangnya banyak karena orang tuanya kaya, jadi dapat privilege, dan kita harus apa yang kita butuhkan itu yang kita beli, bukan misalnya kita lihat dia beli sepatu kayak Air Jordan atau beli sepatu yang mahal-mahal atau beli HP-nya harus iPhone, kalau nggak iPhone nggak mau. Jadi kita harus bisa mengontrol keuangan kita dan kita harus tahu diri, karena kelak kalau misalnya kita bisa melek investasi, yang merasakan kebahagiaannya itu bukan kita sendiri, orang tua kita juga. Terus kalau udah nikah nanti bisa ya kalau nikah sih, kalau mau nikah, kalau istri atau anak, kalau punya anak ya begitu. Jadi harus selalu melek investasi dan juga jangan lupa selalu banyak-banyak edukasi. Jadi untuk menghindari kemiskinan ini pada intinya ya mulai dari diri sendiri dan menghindari sikap pola pikir yang terlalu berlebihan, berbelanja segala macam gitu ya. Mulai berinvestasi, mengelola pengeluaran seperti ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu adalah pembahasan tentang masalah sosial yang sekarang sedang terjadi di Indonesia dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.